you're chosen. Bukannya kita yang milih loh, kan kita kan dipilih gitu. Betul. Kan. Ini nggak di zona nyaman aku. Bisa tapi dimengerti. Kadang-kadang kita dikasih sesuatu hal yang di luar dari zona nyaman kita. Benar. Bisa dijalanin apa enggak gitu kan? Iya. Mau apa enggak? Jangan ngomong aja gitu kan. Berserah dan udah ikutin aja. Jangan maunya kita gitu loh. Iya. Ternyata dibikin mundur pas di bulan yang lagi adem-adem aja. Blessing lagi gitu kan. Dengan anak-anak yang umur-umur anakku di sana, mereka dapetnya kayak gitu kan. Akhirnya aku kayak jadi ya ampun Tuhan, bersyukur banget gitu loh kita gitu. Halo, saya Becky Tumewu. Saya adalah Hope Ambassador untuk Wahana Visi Indonesia. Dan sahabat WVI, kita ketemu lagi ya dalam episode kali ini dalam podcast Our Days to End Child's Poverty. Tamu saya kali ini, nah ini aduh seru sekali deh pasti kita ngobrol ya. Jadi tamu saya kali ini ya sahabat WVI baru pertama kali terjun langsung melakukan perjalanan kunjungan ke area dampingan WVI yaitu ke Sumba Barat Daya. Nah, dalam rangka apakah? Kita akan tanyakan saja langsung sama beliau bagaimana pengalamannya dan lain-lain. Siapa sih tamu saya? Dia itu juga sama saya tuh sesama ibu-ibu di sekolah anak-anak kami dulu. Cuman anak saya udah lulus duluan karena anak-anak beliau ini masih lebih kecil-kecil. Yuk langsung aja kita ketemu dengan Lia Lukman. Hai Bu Bek, aku melanjutkan kamu di sekolah anak-anak kita. Ini ya sahabat WVI, jangan terkecoh badannya kecil ya, anaknya 3. Oke? Jangan-jangan karena anak 3 laki-laki semua. Ya, jadi badannya kecil terus. Enggak juga loh Bu Bek. Kan dari awal Alpha dan Omega tetap segini kan. Emang udah segitu aja. Udah segini aja, kita hanya memaintain aja Bu Bek. Oke. Nah, sahabat-sahabat WVI pasti tahu nih atau kenal suaminya Lia. Jadi Lia ini suaminya sangat berbakat, bakatnya acting ya. Dan sekarang tidak hanya sebagai bintang film, di banyak sekali produksi dia hadir. Ya, ternyata bukan hanya bintang film tapi juga produser sekarang ya, Lukman Sardi. Tuh, ikut tepuk tangan sih ya, kayak welcoming. Benar banget. Nah, yuk kita ngobrol ya. Gimana Lia, sekarang lagi sibuk apa? Sibuk pekerjaan yang paling utama menjadi orang tua. Pasti. Ya kan Bu Bek, menjadi istri. Iya. Terus aku juga kerja juga Bu Bek. Masih kerja juga ya. Masih, puji Tuhan masih kerja. Bidang apa kerjanya? Bidang apa? Aku tuh sekarang masih sih aku kan sekretari juga ya. Jadi tetap masih melanjuti. Iya, jadinya ya 3 inilah Bu Bek yang kesibukan aku. Nah, Li, berarti kalau Lia adalah seorang sekretari gitu ya, berarti bukan cuma ngurusin masalah-masalah sendiri aja. Benar, semua masalah orang. Benar sekali. Nah, Li, ini kan aku juga ngerasain ya, sebagai perempuan dengan multi peran, peran jadi ibu, kemudian peran jadi istri, kemudian peran jadi sahabat, kerja pula gitu ya. Sekarang aktif pula di WVI gitu. Nah, gimana sih sebenarnya membagi, ini pertanyaan agak klise sih, tapi kalau nggak ditanyain tuh kayaknya kurang afdol gitu. Tapi kalau Lia sendiri, gimana nih Li, ngebagi waktu dan mengatasi tantangan soal urusan bagi waktu ini? Pokoknya aku jalanin aja sebagai ibu, anak-anak ya puji Tuhan beres-beres aja nih, kayak misalnya sekolah, apa segala macam toh mereka udah pulang, udah pergi sekolah, in between that time itu banyak banget waktu. Bisa ngurusin suami, bisa ngurusin kerjaan. Kerjaan biasa aku mulai itu sejak anak-anak pergi sekolah. Jadi anak-anak, actually aku juga morning person sih Bu Bek. Ya, jadi kalau anak-anak bangun,
aku kalau udah kebangun gitu kayak aduh aku udah gak bisa tidur. Benar. Ya kan, ini namanya juga emak. Jadi untung juga ya. Iya kan. Aku juga morning person. Iya kan. Tahu Tapi enak sendiri. ya, Bu Bek? Iya. Dari dulu siaran pagi, siaran pagi. Kan, benar, apalagi benar. dengan jam terbang Bu Bek yang Iya. pasti Lumayan udah, ya. Ya lebih enak kan Bu Bek gitu Pasti. kan. Jadi semuanya itu bukannya gampang, Betul. tetapi bisa kok Yes, ya. bisa. Kadang-kadang berantakan juga. Benar. Tapi ya nggak apa-apa, memang Ya, bagian dari that's hidup life, gitu iya ya. kan? Iya, oke. Nah, Li, seneng deh. Ini kan ada berita menarik nih. Aku juga udah dengar gitu ya. Ternyata tahun lalu Lia bergabung bersama dalam keluarga besar WVI sebagai Enough Campaign Ambassador. Iya, benar. Oke. Nah, boleh nggak diceritain gimana nih prosesnya dan seperti apa sih sebenarnya campaign Enough ini? Tapi bagaimana prosesnya dulu deh, Iya. dan bagaimana atau kenapa sampai Lia padahal udah dengan segudang aktivitas gitu ya, sampai mau bergabung dan menjadi si Enough Campaign Ambassador. Padahal kan seorang Lia Lukman bisa saja mengatakan oh tidak enough gitu ya, enough, Jangan Anda sudah enough. banyak gitu kan. Nah gimana? Iya, oke, gini. Awalnya tuh memang last year. Ini sebenarnya ada kaitan juga sih Bu Bek. Jadi aku di gereja itu memang waktu itu lagi kayak gencar banget kayak about serving, kayak pelayanan. Kita kayak disuruh milih. Ayo kalau misalnya ini mau apa, ini cocoknya ke arah apa gitu kan. Terus aku sama Lukman tuh pas ngomong gitu tuh aku tengok-tengok kan kayak kita apa ya gitu kan, kita apa ya gitu kan. Maksudnya ya pingin do something buat buat Tuhan tapi melalui apa gitu kan. Udah. Terus akhirnya aku cuma bilang gini, Tuhan, apa yang aku bisa kasih dan bisa pelayanan apa yang aku bisa kasih buat Tuhan gitu loh. Udah, tapi kan itu juga ngomong dalam hati aja ya Bu Bek. Kayak ya udahlah, nggak tahu juga apa gitu kan. Niatnya kan buat di gereja sebenarnya kan. Terus tiba-tiba di kontak sama manajemennya Lukman. Pagi-pagi tuh Bu Bek, again kan pagi ya kan. Aku kan selalu ini anak-anak lagi udah seger-segernya. Iya kan, anak-anak udah pergi sekolah. Terus ngeliat HP, aku baru baca. Pagi katanya ini ada tawaran katanya dari Wahana Visi Indonesia tentang campaign gini Enough, which is kita untuk stunting waktu itu. Ininya stunting gini segala macam. Terus aku gini, dalam hatiku gini. Terus aku diem dulu, Bu Bek, bener-bener itu aku baca itu, terus baca slide yang dikirimin. Aduh Tuhan, ini kayaknya tapi nggak gue banget. Berarti gue kayaknya kalau gue jadi ambasador ini, gue harus ke daerah itu ya. Itu tuh di bayangan aku tuh Bu Bek. Terus ini anak metropolitan loh ini. Iya kan Bu Bek. Belum pernah kalau Lukman ya nggak usah ditanya. Karena ya dia pasti bisa survive. Orang dia so sampai di mana saja dia kan? itu. Terus gini, ini kayak bukan aku banget ya. Udah aku diem doang. Terus aku diem, itu bener-bener aku diem doang tuh Bu Bek. Aku nggak bisa ngomong. Tapi aku inget lagi sama yang omonganku sebelumnya gini, Tuhan apa ini maunya Tuhan ya? Jangan-jangan karena aku waktu itu sempet keucap dalam hati begitu. Terus ini dikasih nih sebenarnya. Ya ini mungkin pelayanan lo gitu. Yang karena cocok nih gitu. Kan dibilangin tapi ini ya kita tahu lah is a bit, ya kayak charity apa gitu, bisa dibilang kayak gitu kan ya. Terus aku bilang ini, duh gimana ya Tuhan. Aku belum bisa jawab. Di WA enggak aku jawab. Nggak lama Lukman bangun. Terus jadi di dalam grup WA itu ada aku, ada Lukman, ada tim manajemen. Terus aku bilang ini, Beh, coba kamu baca deh di grup. Dah sama Lukman dibaca. Tapi dia nggak ngomong ke aku, dia langsung baca, balesnya di grup. Oh bagus tuh. Terus aku langsung liatin dia dong. Hah? Maksud kamu? Gak apa-apa, bagus kan? Oh gitu. Gue makin shock lagi Bu Bek. Wah ini kayaknya sih udah bukan main-main ya. Ini bukan masalah manusia lagi nih yang mau aku terjun gitu kan.
Oh gitu Beh. Duh aku kayak gak bisa mikir kan jadinya kayak. Terus aku baca lagi dulu deh ya Mas, aku bilang gitu kan. Terus kata Lukman, gak apa-apa itu bagus malah buat kamu katanya gitu kan. Beh tapi ini bukan di zona nyaman aku loh. Ya justru katanya gitu kan. Hah? Kayak aku tuh bener-bener kayak masih syok gitu Bu Bek. Udah aku kayak oh ya udah Mas, oke boleh ketemu aja dulu, aku bilang gitu kan. Singkat cerita akhirnya tuh bulan Juli aku janjian ketemu sama tim WVI. Janjian ketemu, terus aku bilang pertama kali Lukman cuma ngedrop. Udah aku ditinggal terus sama tim kita WVI juga meeting. Terus aku gini, pertanyaan aku cuma satu, why me? Kenapa aku? Banyak kan orang lain gitu kan. Oh iya Mbak, katanya Mbak Lia tuh masuk dalam karakter yang gini. Oh gitu. Itu bikin aku kayak jadi semangat Bu Bek. Karena maksudnya gini loh, you're chosen. Bukannya kita yang milih loh, kan kita kan dipilih gitu kan. Ya berarti kan itu suatu privilege buat aku dong Bu Bek. Mungkin kesempatan ini nggak datang ke orang-orang. Terus aku langsung gini. Aku belum bilang sama Lukman terima apa enggak, sama yang lain juga enggak. Oke. Aku bilang oke, ya udah oke gitu. Jadi what's next? Aku bilang gitu kan. 17 Agustus Eke berangkat. Kemerdekaan Republik Indonesia ya bukan kan lagi. Terus akhirnya 17 berangkat. Terus aku kayak libur kan sebenarnya anak-anak sekolah tuh juga libur. Terus aku bilang gini, ya, ini nggak bisa perginya lebih maju atau setelahnya atau gimana gitu kan, karena sesuaikan dulu dengan liburan anak-anak gitu. Iya kan. Terus aku bilang gini, tapi nggak usah deh, udah nggak apa-apa, ikutin aja, aku bilang gitu kan. Ikutin aja, pokoknya semua ikutin, aku bilang gitu kan. Maunya gimana? Aku tuh udah di dalam tahap yang berserah aja deh. Lu udah dikasih kepercayaan, lu jangan maunya. Jangan ngatur-ngatur. Jangan ngatur-ngatur gitu. Ya itu kan? yang aku kayak, kan lu mau pelayanan katanya gitu. Lu ikutin betul. kan, berarti maunya gue tuh apa gitu kan. Ya udah aku kayak pokoknya pasrah aja ya Bu Bek. Aku sampai gini nih. Nge-search hotel. Belum pernah Bu Bek. Aku belum pernah. Jadi aku udah pernah ke Sumba Barat Daya. Jadi aku bisa bayangin apa yang kamu ingin. Kan? Oke, silakan. Terus aku cuma gini, buka hotel di Sumba Barat Daya. Oh iya, by the way, aku itu kenapa aku memikirkan panjang lebar kali lebar itu? Karena apa? Aku ini OCD banget Bu Bek. Baru aku mau bilang kamu OCD ya gitu. Itu problemnya. Makanya aku bilang ini nggak di zona nyaman aku. Bisa tapi kadang-kadang kita dikasih sesuatu hal yang di luar dari zona nyaman kita. Benar. Bisa dijalanin apa enggak gitu kan? Mau apa enggak? Jangan ngomong aja gitu kan. Terus udah dong. Tapi akhirnya aku kayak gini. Ya udah, aku udah bilang iya. Apapun itu, gue terima aja gitu kan. Udah dong. Browsing hotel. Hotel Sumba Barat Daya. Ada yang lumayan nih, bagusan ya kan gitu kan. Tapi kan gue nggak boleh ngatur. Oh iya. Ya kan? Ikut aja. Atur aja gitu kan. Udahlah, udah biarin aja deh. Nggak tahu lah nanti di mana gitu kan. Pokoknya ikut aja. Mbak katanya gitu. Nanti tiket pesawatnya ini gini. Ya aku ikut aja, gimana baiknya. Aku cuma bilang gitu kan. Dah pokoknya apa-apa ditanya, ya aku ikut aja gimana baiknya. Udah nih sampai menjelang beberapa hari sebelum berangkat. Ya kan? Sin, ini kita jadinya nginep di mana ya? Aku bilang gitu kan. Kok belum ada kabar? Aku bilang gitu. Ya Mbak, ini aku juga lagi tanya sama tim aku kan. Oke, nanti kabarin ya. Kamu kan bareng aku nemenin. Kita atur ya. Kamu bawa hair dryer, aku bawa catokan. Kan tetap harus. Soalnya aku tuh nggak mau bawa koper yang terlalu gede. Banyak double-double. Iya kan. Terus jadi mau bawa yang simpel aja lah gitu kan. Oke, katanya gitu kan. Oke, katanya gitu dah. Terus beberapa hari sebelum keberangkatan, itu kita berangkat hari Kamis apa Jumat aku lupa. Terus beberapa Senin apa Selasanya tuh tiba-tiba di WA. Mbak, ini tiket pesawat. Nah, tiket pesawatnya udah. Oh oke, aku bilang gitu kan. Hotelnya belum? Belum nih Mbak. Nggak lama keluar hotel. Tiba-tiba, nih Mbak hotelnya. Hah? Aku langsung gitu. Oh my God, aku bilang gitu kan. Kenapa? Kata Lukman. Ini hotel yang aku bilang. Maksudnya katanya gitu kan.
aku tuh pas yang ngebrowsing itu aku lihat hotel ini. Kamu suka sama hotel suka. itu? Ya maksudnya itu bagus Bu Bek buat di Sumba, bagus, bersih gitu loh. Terus tapi kan again aku nggak bisa milih gitu kan, kayak nggak enak lah, udahlah gitu. Terus kata Lukman gimana? Iya aku dapat di sini. Lukman sampai apa aku ikut ya? Udah jangan. Kita ada pembagian tugas. Lu jaga anak-anak karena lu nggak ngapa-ngapain, anak-anak libur soalnya gitu, nggak bisa. Jangan, aku bilang gitu kan. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Aku bilang ini sini, ya ampun ini hotel yang kita mau. Yang aku mau. Pas dong ya, Tuhan sayang loh ya sama si OCD ini. Iya kan? Terus alhasil kita sampailah di Sumba Barat Daya. The first time kita menginjaki ini ya Sumba Barat Daya. Waktu itu kita nyampe belum terlalu malam, sore-sorean gitu, jadi masih kelihatan seperti apa gitu. Tapi jalanan ya ada beberapa yang rusak, yang kurang baik gitu. Terus ini ya itu mungkin kebetulan aku di area kotanya kan. Terus aku tanya, ini bukan area? Oh bukan, nanti area yang kita binaan kita nanti jam lagi, betul. jam lagi. Iya. Oh gitu, oke. Tapi tenang, di sini nggak macet. Oke. Aku pokoknya udah berserah aja Bu Bek, karena kan aku udah bilang iya. Jadi apapun itu ya aku ikutin aja. Aku ikutin alur dan jalurnya aja. Berarti ini bener-bener kayak gini ya, kayak Lia tanya sama Tuhan, taunya kemudian Tuhan sediakan gitu. Lia ini you can do this gitu, ya kan, dan gak ada pilihan yang lain. Gak ada. Ini nih broad gitu ya, ada di depan mata gitu. Kemudian kok semuanya dilancarkan. Oh iya, tunggu dulu. Aku revisi, aku tambahin satu lagi. Revisi? Nggak revisi. Iya. Tambahin. Maaf ya Bu. Satu, kenapa aku bilang ini bukan zona nyamanku juga? Selain satu, aku perempuan OCD, aku perempuan takut matahari. Iya. Bukan karena takut sih Bu Bek. Sebenarnya gini, kalau aku kena matahari, aku alergi. Itu problemnya. Bukan karena aku nggak mau main matahari. Jadi nggak bisa kena panas ya. Karena alergi itu merah-merah. beruntusan. Merah-merah Bu Bek. Ngerti. Terus bayangan Eke Sumba Barat Daya panasnya kayak panas apa? Dong, Nah, terus makanya pas akhirnya waktu itu pergi harusnya bulan Mei nggak jadi, dimundurin ke Agustus. Udah ngeri nih. Itu blessing lagi loh Bu Bek. Ternyata kalau aku pergi mungkin di bulan Mei itu lebih panas. Summer panasnya tuh udah kayak apa kan Bu Bek? Gitu. Iya kan. Nah, aku kan nggak tahu kalau ini modelnya kayak di Bali gitu loh. Jadi masih dapat angin-angin Australia angin gitu Australia, kan. karena lokasinya memang dekat ke sana. Iya, terus aku tanya, aku bawa bajunya yang adem-adem aja ya. Terus tapi ada request katanya, Mbak kalau malam suruh bawa jaket. Emang dingin banget? Mbak kalau malam katanya dingin. Oh gitu. Again ya. Jadi aku kayak itu Bu Bek. Once berserah dan udah ikutin aja, jangan maunya kita gitu loh. Ternyata dibikin mundur pas di bulan yang lagi adem-adem aja. Udah sampai hari berikutnya ini kita baru ini nih misi menuju ke wilayah dampingan. Yes, itu mulai padat tuh. Kita di 1,5 hari lah. Itu perjalanan kita untuk ke daerah binaannya Wahana Visi. Terus pertama kita ke daerah, aku lupa nama daerahnya, tapi waktu itu puskesmasnya. Kita ada puskesmas keliling. Di situ memang setiap sebulan sekali. Posyandu. Itu udah ada banyak anak-anak lah ya. Kita ngelihat anak-anak yang memang binaan Wahana Visi, jadi kita kunjungin. Ada sekitar 40 lebihan anak lah yang kita ini di sana. Yang ada yang didampingi, ada yang udah lumayan membaik. Karena dengan dikasih pohon gizi itu jadi Wahana Visi hebatnya ini nih Bu Bek. Jadi bukan hanya dibina aja gitu. Tiap bulan gitu ya. Tapi gimana caranya mereka how to maintain gitu loh, mengelola. Jadi kan ada yang dikasih bibit-bibit bayam,
kangkung, Iya. terus ada apa lagi tuh? Pokoknya ada beberapa. Aku ke itunya tuh, ke kebunnya, ke kebun gizi namanya. Oke. Kebun gizi. Aku lihat juga langsung soalnya ke kebun gizi itu kan. Udah, terus ada pas yang di posyandu itu kan, anak banyak-banyak gitu. Jadi aku liatin satu-satu kan, diukur apa. Biasalah ya Bu Bek, anak-anak kalau mau ditaruh gitu udah wah gitu. Iya, heboh. Heboh. Heeh. Terus tiba-tiba udah terakhir nih, aku lagi ngobrol-ngobrol sama ibu posyandunya itu. Terus tiba-tiba ada hal yang mencuri perhatian aku gitu tiba-tiba. Ini anak telat datangnya. Udah anak kecil, gendong anak kecil. Bisa bayangin nggak tuh Bu Bek? Ini adiknya yang digendong. Adiknya. Oke. Udah dong. Tiba-tiba tetangga-tetangganya kan nemenin juga kan, mama-mama lain, mama-mama manggilnya kan. Betul. Itu mamanya ODGJ. Hah? Oh, Aku langsung gitu. orang dengan gangguan jiwa. Iya. Oke. Oh gitu. Iya. 2 bersaudara, aku tanya gitu. Enggak, katanya gitu. Hah? Berapa? Aku lupa antara 4 atau 5. Ini dapat lagi anak yang kecil ini gitu. Hah? Aku bilang gini. Aduh, miris lah aku Bu Bek. Gimana? Aku bilang gitu. Jadi iya kakaknya jaraknya nggak jauh-jauh. Jadi agak deket-deket. Oke. Bisa bayangin kan Bu Bek? Iya. Mamanya mau nyusuin juga gimana ya? Iya. Mamanya aja lagi dalam bimbingan ini. Mamanya nggak bawa anaknya ke situ. Kakaknya makanya yang bawa. Atau katanya biasanya tetangganya yang bawa. Oke. Jadi memang problemnya banyak ya, Banyak, yang kemudian Bu Bek. lihat-lihat di sana yang Iya. nggak pernah dong terekspos kepada hal-hal demikian di Jakarta kita ini, ya Iya. kan, untuk lihat. True. Abis itu kita pindah ke satu daerah nggak jauh dari situ lah, lumayan deh ke desa berikutnya. Lanjut deh nih ya. Itu memang binaan juga. Tapi waktu kemarin memang dia nggak ikut ke posyandu karena beda area. Oke. Aku ke situ, dan nih datang dong aku Bu Bek. Ini yang punya rumah, jadi kita nunggu dulu. Dia punya anak 2. Aku lagi masuk ke dalam, kita lagi masuk. Kita ada tim dampingan dari Wahana Visi yang di sana. Kak Fenty gini. Halo Mama, gitu kan. Halo, gitu. Udah. Mama, aku panggil anaknya berapa? 2, gitu kan. Jadi ini anak kena stunting. Oke. Tadinya kena stunting, Iya. tapi udah setahunan lebih sedikit di binaan Wahana Visi, dan udah ada si kebun gizi itu juga. Jadi udah lumayan membaik. Ya. Tapi belum 100%, Ya. tapi sudah membaik. Pokoknya mengejar ketinggalan Mengejar lah ya. ketinggalan itu tadinya kalau ke posyandu itu susah banget Bu Bek. Akhirnya sempat agak dipaksa-paksa, orang sana tuh begitu. Iya. Mau dibawa ke posyandu kayak mau dibawa ke kantor polisi. Iya. Susah benar. Akhirnya dikasih. Jadi itu cerita, jadi dia dikasih obat cacing. Memang kan ada treatment 6 bulan sekali dikasih obat cacing gitu untuk anak-anak ya. Dikasih obat cacing. Besokannya Bu Bek, duh kayak nggak nafsu makan jadinya. Keluarlah tuh cacing-cacing Bu Bek. Ada sekitar 20-an kali tuh Bu Bek katanya cacingnya keluar. Keluar dalam bentuk cacing Keluar. ya. Duh Bu Bek, aku sampai Seorang OCD ya. perempuan OCD ini kan rumahnya juga bukan rumah yang bagus loh Bu Bek. Benar, Rumahnya iya. itu bawahnya pasir masih Betul. Tiba-tiba 20-an itu keluar kata cacingnya Bu Bek. Ya gimana sih dia nggak akhirnya kena Nggak efek kurus. stunting apa Iya, dipik- betul. karena ada efek juga itu kan. Iya. Again kebersihan. Iya. Sebenarnya ini relate jadinya ke apa? Air. Betul. Kan di sana juga Bu Bek tahu airnya Benar. nggak semua desa Iya, punya iya. saluran air yang bagus dan emang nggak ada. Kalau mau ngambil air kan juga jauh, Bu Bek tahu sendiri kan. Betul. Udah itu aku udah kayak oh my God Tuhan, ada ya seperti ini gitu. Ya that's the realita. Iya. Terus tiba-tiba dia in between lagi tengah cerita sama kita, dia nangis Bu Bek. Kata gitu. Kita makin bingung lagi, kenapa lagi nih. Suaminya baru meninggal. Beberapa bulan lalu. 7 bulan. Jadi pas kita itu bulan Agustus, dia bulan apa meninggal? Maret meninggal. Duh, kita makin lah prihatin ya Bu Bek, kayak
aduh kesian. Terus aku tanya dari mana mau ngasih makan anak-anak ini dengan baik juga kan ya Bu Bek. Makin lah iba gitu kayak aduh Tuhan gimana sih. Ya that's the realita yang ada. Ya dia bikin tenun dibawa ke pasar. Perjalanan dari rumahnya ke desanya ke pasarnya aja sejam. Dijual 250.000. Dapat apa Bu Bek? Betul. Itu loh yang kadang-kadang bikin aku kayak ya udah deh, jangan banyak mengeluh, bersyukur aja. Ini yang lebih susah tuh banyak loh. Nah, berarti Gila kan? Gila. Berarti ya dari sini sih sebenarnya udah mulai nih kelihatan apa nih kira-kira yang didapatkan oleh Lia gitu dari trip ini gitu. Nah, gimana Li? Berarti kayak pulang balik ke Jakarta udah kayak surga dong. Bukan kayak surga, lebih kayak gini ngeliat lampu. Enak banget. Oh ya ampun gitu ya. Iya kan Bu Iya Bek? kan di mall gitu kan. Terus air, terutama aku ininya air sih Bu Betul. Bek. Karena aku ada buat peresmian air juga langsung hari berikutnya. Ada peresmian air bersih. Jadi dari Wahana Visi ada peresmian air. Jadi aku di sana juga hadir untuk melihat itu langsung air. Dan satu berarti ini air dibikinin sumur ya. Betul. Sumur bor ya. Betul. Tapi itu bisa terbagi ke lumayan ada 4 atau 6 desa. Lumayan banget. Jadi aku bisa interaksi dengan tuh si ibu-ibu lagi ngambil air. Biasanya tuh susah loh Bek dan katanya jauh. Mending biasanya ada di sana namanya pah. Ini di Tadah. di Tadah. Iya, tapi aku tanya itu airnya dari mana? Berharap hujan. Kalau nggak ada, gimana? Terus nyuci situ, sikat gigi situ. Makanya itu, aduh. Makanya Li yang di SBD sesuai dengan pengetahuan yang aku punya itu tuh banyak sekali diare, kemudian banyak sekali penyakit kulit gitu. Dan kalau anak-anak ini gizinya saja tidak baik, ya kebersihannya aja udah enggak, gimana mau memperhatikan gizi. Nah, Li boleh nggak kalau dikatakan bahwa dengan perjalanan ini Lia jadi merasa lebih pandai bersyukur gitu? Yes. Itu poin yang aku dapat. Bersyukur, ya nggak ada kata lain Bu Bek. Betul. It's a blessing aja. Iya. Apa dengan apa yang kita miliki ya. Jadi kalau mau komplain ini itu kayaknya malu ya. Benar. Nah, Li, kan Lia ada 3 anak nih, ya kan? Aku juga dulu sebenarnya kalau boleh sharing juga. Tentu boleh. Nah kalau bebas Bu Bek. Bebas. Jadi terakhir, bukan terakhir sih, waktu itu pertama kali juga dan belum kembali lagi ke SBD. Waktu itu tuh aku kesana dalam rangka Tara, putriku yang nomor 1 dia bekerja sama dengan WVI untuk membuat sumur bor. Gitu, ngumpulin dana, gather some donation untuk bikin sumur bor. Saking susahnya air di sana. Nah, jadi ya bersyukur juga ya dengan keterlibatan aku di WVI gitu. Akhirnya anak-anak pun jadi ikut mau terlibat. Di-encourage. Benar. Nah, kalau Lia dan Lukman gitu ya, bagaimana tuh kalian menetapkan atau mengajarkan nilai-nilai kebaikan atau being generous gitu ya kepada anak-anak? Again, kita selalu bilang sharing is caring. And kamu tuh harus bersyukur sama apapun yang sudah Tuhan kasih gitu ya. Ini sebenarnya relate banget Bu Bek. Anakku yang kecil, kan kebetulan kita satu sekolah. Ini banyak kan project-project. Betul. Bu Bek tahu sendiri kan project-project anak-anak ini. Benar. Nah kebetulan nih anakku juga yang kecil. Siapa namanya? Akino. Dia kan kelas 6 nih. Dia ada PYPX ininya dia. Biasa annual project tuh ya. Karena kan dia udah mau masuk lulus, mau masuk SMP year 7 SMP. Jadi dia harus bikin project buat di ininya kan. Nah, terus aku bilang, kamu project apa? Sebenarnya ini juga lucu banget. Jadi waktu itu aku kan ini ditawarin Maret. Tapi kan anak-anak belum kenaik-naikan kelas kan.
masih April Mei Juni, aku lupa antara Maret April aku ditawarin ini. Terus aku bilang gini, kamu nggak ada yang bikin project lagi ya, katanya gitu. Sementara kan yang ini udah selesai kan soalnya. Iya, kakak-kakaknya kakak udah selesai gitu kan. Nggak ada yang bikin project lagi ya, aku bilang gitu kan. Why, katanya gitu kan. Enggak, kan mama ini jadi ambassador of enough untuk stunting. Aku bilang gitu. Siapa tahu kalian punya project, bisa pakai project ini, jadi relate ke mama. Aku bilang gitu. Jadi I can implementasiin ke kalian supaya kalian juga tahu. Aku bilang gitu kan. Singkat cerita, dia kemarin bulan tahun lalu ya, dia masuk kelas year 6 ini. Bener, dia ambil proyeknya ini, si stunting ini. Makanya aku akhirnya relatein ini ke Wahana Visi Indonesia juga. Jadi pas kemarin aku berangkat, dia masih belum terlalu ini sih, masih belum terlalu into the projectnya nanti apa, belum terlalu detail. Jadi aku libatkan yang kecil untuk si stunting ini. Si campaign enough ini. Tapi kebetulan dia itu projectnya untuk toilet. Toilet. Benar, itu pun penting karena semuanya berhubungan tuh, Li. Benar. Antara air bersih, toilet, kesadaran untuk menjaga kebersihan di kamar kecil gitu. Nah, balik lagi kepada kesehatan dan gizi. Itu benar banget sih, Bu. Betul. Aku bilang gini, kebutuhan dasar. Iya, aku bilang gini, sekarang gini, kalau airnya aja nggak baik, gimana mau diituin ke anak-anak, implementasiin ke anak-anak. Betul. Makanya pas kemarin aku ke desa-desa yang udah ada air, ingat sebelum makan cuci tangan. Seret banget kan wanita OCD ini ya. Kalau nggak di start mereka dari situ, ya mereka akan mempunyai lifestyle ke depannya nggak cuci tangan, jadi lebih jorok kan. Benar, itu aja sebenarnya udah agak telat, Bu Bek. Tapi ya better than nothing. Lucu ya, Akino udah terlibat ya dengan project-projectnya. Jadi ini project toilet. Toilet. Oke. Nah, Li, aduh ini banyak sekali ya ceritanya dan kayaknya kalau ngobrol apalagi ini emak-emak ya nggak bakalan kelar-kelar. Tapi gimana Lia, setelah menjalani peran sebagai ambasador untuk Enough Campaign, kemudian udah sempat pergi juga langsung melihat di sana, apa harapan Lia untuk anak-anak di Indonesia? Harapannya yang pasti sih ya nggak boleh lelah, harus tetap mempunyai cita-cita setinggi-tingginya, karena nothing is impossible. Jangan karena mereka merasa kayak ya saya mungkin kurang ini di sini, nggak fasilitasnya nggak apa. Namanya punya cita-cita. Betul. Harapannya aku tuh ya tetap kejar cita-cita apa yang udah memang dimimpikan, karena nggak ada yang nggak mungkin, Bu Bek. Benar. Yang mereka pikir tadinya mungkin air nggak ada, tapi sekarang bisa ada. Tapi it's a process kan. Itu balik lagi ya proses yang memang harus mereka jalanin. Mungkin nggak selesai sampai di sini. Ya harapannya mereka mendapatkan satu fasilitas yang baik. Fasilitas dalam arti itulah tadi Bu Bek, fasilitas air bersih, fasilitas toilet yang bersih, edukasi. Nah kalau semua ini berjalan baik, jadi gizi, kebersihan baik, otomatis untuk sekolah mereka kan akan lebih fokus, akan lebih cerdas. Betul. Sekarang kalau gizinya nggak baik, kekurangan makan, bisa Bu Bek fokus. Ya enggak kan, kita aja kalau kekurangan makan kan agak-agak lemot dikit ya Bu Bek, kayak bukan cuman lemot, hangry, marah ya gara-gara lapar gitu kan. Makanya nah maksud aku itu gitu loh. Kalau mau saling menunjang, ya sebenarnya ini bersinergi kan. Jadi kalau gizi baik, semua fasilitas, nggak usah semua deh, kebersihan, otomatis studi mereka bisa menjadi lebih baik juga. Ini mereka kan generasi yang akan nanti ke depannya akan melanjutkan
kita tante-tante ini kan ya Bu Bek, mama papa Bener, ini ya kan, gitu om ya. tante-tante gitu. Betul. Ya mereka generasi Penerus next bangsa. generation-nya gitu loh. Apa yang menurut Lia harus dilakukan? Ya kita ini bisa berkontribusi untuk anak-anak Indonesia ini. Ya again, aku bukannya jualan atau apapun, but the realita yang ada. Karena aku pun terjun langsung, jadi aku tahu gitu. Maksudnya di Wahana Visi ini sebenarnya semua bisa. Kalau ya tergantung aja Bu Bek. Betul. Mau ke daerah mana yang kita fokusin gitu. Karena nggak sedikit yang aku dengar, banyak teman-teman aku juga yang udah donate ke Wahana Visi itu udah more than 10 tahun. Bu Bek aja udah 10 tahun. Betul. Nggak berasa juga kan Bu Bek. Benar. Bukan yang again yang tadi Bu Bek bilang, nanti nggak kelihatan apa segala macam. Kelihatan, aku udah pergi ke sana juga. Jadi gimana gitu loh, aku susah kalau misalnya orang, makanya aku kayak kemarin pulang, aku ajak kayak teman-teman, mendingan besok-besok kesana deh. Bukan yang jelek kok, oke kok, hotelnya oke kok, makanannya juga oke. Bukan yang nggak oke. Aku dapat driver apa semua segala macam, malah baik-baik banget lagi Bu Bek. Betul. Itu benar-benar yang kayak ibu datang. Terus dia udah sigap dengan payungnya dia gitu loh. Benar. Takut ibu panas toh. Nanti ibu merah-merah gatal. Merah-merah. Udah panik dia. Aduh, ibu tidak fokus nanti toh garuk-garuk. Bener, itu baik-baik banget loh mereka tuh benar-benar yang aku tuh merasakan itu banget. Sampai ya Bu Bek. Even pulang aja. Again, karena aku pergi aja udah kayak ya terserah Tuhan aja ya mau apa gitu kan. Pulang nih, kita kan dari Sumba Barat Daya ke Bali Jakarta. Tadinya kita di Bali tuh ada transit lumayan. Makanya aku pikir aku mau makan aja di Bali nanti. Jadi makan pagi doang. Terus abis gitu aku pikir makan di airport terus baru pulang Jakarta. Tahu nggak apa? Pas kita lagi breakfast, tim dari WVI sama dari itu bilang gini, pesawat kita di-delay lagi. Harusnya aku pulang tuh dari Bali sekitar jam 4. 4 sore. Karena jam 2 aku udah nyampe di Bali. Dari SBD. Tapi ternyata delay jam 4. Terus tiba-tiba lagi ini di-delay lagi Bu Bek jam 6. Di-delay lagi jam 8. Akhirnya sampai jam 11 malam. Ada ketidakbenaran ini sepertinya ya kan. Aku tuh kayak udah pasrah, kayak udah kalau masih jam 8 malam aku rasa masih oke. Terus tim bilang, Mbak kita keluar aja ya. Takutnya Mbak Lia bosen gini. Aku bilang gini, kayaknya gak usah keluar deh. Mendingan kita stay aja di airport. Kalau misalnya kita keluar lagi, ntar macet lagi, lama lagi kesininya males deh. Kalau masih 4 jam aja, aku rasa kita stay aja di airport. Aku bilang gitu. Karena kita ada di luar, jadi turun, mau masuk lagi ke yang terminal keberangkatan atau mau keluar gitu kan. Akhirnya di tengah-tengah aku bilang kayak udah deh kita masuk lagi aja. Kebetulan aku telepon salah satu ada orang di Bali, aku bilang, "Iya nih Pak, aku pesawatku di-delay terus." Oh gitu Ibu. Apa? Garuda. Oke. Ibu masuk sekarang ke keberangkatan. Ke keberangkatan, aku bilang gitu kan. Masuk lagi Bu. Iya memang saya udah masuk. Aku bilang gitu. Oke Ibu ke customer service aja katanya gitu. Sekarang? Iya. Di mana? Aku bilang gini nggak tahu. Ada pintu keluar Bu. Keluar lagi. Keluar lagi. Cari. Akhirnya dapat customer service. Kasih telepon saya ke orang yang ada di situ Bu. Kasih lah. Oh oke katanya. Oke siap kata gitu kan. Udah. Dia kayak ribet sendiri. Itu jam 2 ya Bu Bek. Ada satu. Oh saya nggak usah buru-buru juga nggak apa-apa. Aku bilang gitu dong. Maksudnya nantian jam-jam berikutnya juga nggak apa-apa. Jangan jam 11 malam. Jangan gitu kan. 11 malam kan saya kemalaman. Ini saya juga nggak tahu. Jam 11 tuh berangkat apa enggak. Nantian juga nggak apa-apa. Bu, sebaiknya kalau ada sekarang pergi sekarang aja. Sekarang? Oh gitu. Ada 2 kata gitu kan. 2. Oh ya udah, berarti kan kita bertiga. Ya udah aku berdua. Maaf Bu, 1. Maaf hanya 1. Oh gitu, aku bilang gitu kan.
Terus yang tim aku dari tim sama Wahana Visi ini, Mbak Lia pulang duluan. Hah, aku bilang gitu kan. Kita bareng aja. Bu, kalau 3-3 langsung belum tentu ada katanya gitu kan. Gue banget. Masih akhirnya apa? Kita pergi aja bisa jadi berkat dan membawa berkat buat orang gitu loh. Betul. Akhirnya itu juga yang memotivasi aku sih sebenarnya. Kayak aduh, pergi tuh nggak sia-sia loh Bu Bek. Banyak yang kita bisa ngelakuin gitu. Di samping kita kayak aduh, kalau misalnya dipikir-pikir, aduh aku jadi terharu. Karena apa? Ya sebenarnya pokoknya bener-bener kayak Iya. Cuma bisa bersyukur aja sih kayak. Benar. Apalagi kan kita punya anak-anak 3. Dengan anak-anak yang umur-umur anakku di sana, mereka dapetnya kayak gitu. Kan akhirnya aku kayak jadi ya ampun Tuhan, bersyukur banget gitu loh kita gitu. Kayak makanya aku cerewet banget dari sebelum pergi aja, aku tuh cerewet kalau sama air tuh ya. Pokoknya kamu kalau mau sikat gigi pakai air pas kamu mau kumur atau pakai sesudahnya tutup, aku bilang gitu kan. Iya gitu kan. Jadi begitu pulang akhirnya aku makin cerewet lagi. OCD-nya lebih gila lagi. Terlepas dari si bersih-bersih itu ya Bu Bek. Kayak aku cuma bisa kayak makan aja apa aku bilang ini habisin ya, aku bilang gitu kan. Karena kan ya kita bisa ngasih gizi yang terbaik buat anak-anak. Anak-anak juga di rumah pun aku selalu bilang gini, makan apapun yang ada kita siapin di rumah. Kalau kamu mau makannya enak, kita ke restoran. Tapi kalau di rumah makannya makan rumahan. Aku memang selalu kayak gitu. Tapi yang penting protein, sayuran, apa-apanya semua mereka dapat. Jadi again is blessing juga buat aku, mereka nggak komplain. Nah, jadi ini sebenarnya adalah yang tadi sempat aku sampaikan ke sahabat WVI, bahwa di saat kita sebetulnya ingin melakukan sesuatu, berkontribusi untuk transformasi anak-anak binaan, ya kan, kemudian lingkungan di sana yang jauh lebih nggak bagus lah ya kondisinya dibandingkan apa yang kita punya dalam keseharian kita. Justru kita juga ikut. Jadi yang bertransformasi bukan hanya mereka, tapi kita. Benar ya? Betul, true. Oke, dan true itu banget. tadi sudah dikonfirmasi dengan cerita dari Lia Lukman. Berarti next kita pergi lagi ya. Tapi gak usah aku. Iya loh Bu Bek. Lukman aja bilang gini. Kapan aku diajak? Dia minta katanya gitu kan. Dia minta gitu. Dan ada satu istilah nih sahabat WVI. Karena ada beberapa kali kita pergi dan selalu kalau memang dirancang trip-trip ini selalu kan ada tuh vakansinya lah gitu senang-senangnya. Makanya dikatakan takes a village. Benar-benar it takes a village to develop to bring up the kids gitu. Betul, setuju. Oke, Lia, thank you so much. Sama-sama Terima kasih Bu sudah Bek. menyempatkan ngobrol ya. Dan salam buat anak-anak, sukses gerakan WC-nya buat Akino. Hari ini Rabu 3 hari ini dia akan ini lagi charity lagi. Charity lagi. Salam juga buat Lukman. Pokoknya doa terbaik untuk Lia dan keluarga. Thank you so much. Dan sahabat WVI, terima kasih sudah menyimak ya. Jadi jangan lupa bila Anda masih bingung gitu ya, kalau aduh charity saya apa ya? Ayo join Wahana Visi Indonesia. Sebenarnya charity bisa dilakukan dengan siapapun. Tapi ya siapa tahu dengan cerita-cerita ini bisa menjadi sumber informasi yang lebih berguna untuk sahabat-sahabat semuanya. Saya Becky Tumiu mengucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi ya, tetap di acara kita, podcast kita, yaitu Our Days to End Child's Poverty. Sampai jumpa. Thank you. Bye-bye.